Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh, Bu. Ya, selamat pagi. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Suara Ibu bisa Selamat kedengar ya? ya, Bisa, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan, terutama 5M. Apa itu 5M? Atau 3M? Menjaga, Bu. memakai masker, Bu. Menjaga Menjaga jarak, Mencuci tangan. mencuci tangan. Oke, Nah, alhamdulillah semua sudah Kerumunan. paham ya. Dan juga kita tetap semangat ya menjalankan pembelajaran walau pembelajaran ini dengan daring, tidak langsung kita bertatap muka. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Saya ingin pembelajaran hari ini dipimpin doanya oleh Pak Nur Sidik. Oleh Nur Sidik, silahkan untuk memimpin doa. Baik, Bu. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah teman berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nur Sidik atas doanya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya dan dilancarkan segala urusannya. Hari ini Ibu present itu dulu ya. Cek kehadiran udah hadir semua ya? sudah, Bu. Hadir semua. Hadir ya. Semuanya, Bu. Hadir semua. Jangan lupa isi Google Form kamu untuk kehadirannya ya. Sesinya di Google Classroom yang udah Ibu share di linknya ya. Oke. Sebelum pembelajaran selanjutnya, Ibu ingatkan lagi pelajaran minggu lalu ya. Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar apa? Iya, Bu. Masih ingat. Ya apa Meti? Pertemuan kemarin Ibu membahas tentang globalisasi ya. Ya, betul. Ada lagi yang lain? Ya, boleh Ermitati? Bentuk-bentuk globalisasi, Bu. Oke, ya betul. Ada lagi yang lain? Ya, boleh Lilis? Apakah bentuk-bentuk? Ya, Ibu Agung, Agung, apa? Ya, Bu, pengertian daripada globalisasi, Bu. Ya, apa itu? Globalisasi itu adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia, Bu. Iya, Masya Allah, semua pada hebat ya. Semua sudah bisa menjawab materi-materi minggu lalu gitu ya. Jadi insya Allah semua sudah bisa memulai ke pelajaran yang baru nih. Karena yang lamanya juga masih ingat ya. Oke. Sekarang dari materi yang sudah kita bahas minggu lalu itu mengenai pengertian dan bentuk, adakah dampaknya? Ada nggak dampaknya tuh dari globalisasi? Ada, Bu. Apakah? Ada, Ya, Ibu. ya, Ibu. Ya, Karlina. Dampak budaya, Bu. Dampak bidang budaya, Bu. Oke, bidang budaya. Boleh ditambahkan yang lain? Ya, Agung. Dampak bidang komunikasi dan transportasi, Bu. Oke, iya betul ya. Itu adalah dampak-dampaknya dalam bidang. Itu dalam bidang ya. Kalau dalam kehidupan yang nyata gitu, kayak gimana misalnya? Ada yang bisa jelaskan? Ya, Bu Meti. Ya, Meti. Oh, untuk seperti itu, Bu, senang membeli pakaian, tapi pakaiannya suka mengikuti pakaian-pakaian dari barat, Bu, gitu. Betul sekali ya, seperti itu ya. Bu, jadi kadang kita mengikuti budaya lain. tidak gitu ya. sesuai kalau di lingkungannya. Betul sekali ya. Itu adalah dampak dari globalisasi salah satunya ya. Hari ini kebetulan betul sekali pas banget gitu ya. Hari ini kita akan membahas dampak positif dan negatif dari globalisasi di segala bidang yang akan kita bahas ya.
sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ini dulu. Yang pertama Ibu itu akan ada 3 penilaian. Yang pertama kita akan menilai sikap dari awal hingga akhir. Jangan lupa kalau ingin memberikan pendapat angkat tangan dulu gitu ya. Kemudian dan semuanya kita sikap dan sosial yang pertama dinilai. Kemudian yang kedua adalah penilaian keterampilan. Jadi nanti kalian akan dibagikan LKPD, kemudian kalian belajar mempresentasikan gitu ya. Di situ ada penilaian keterampilan dan yang terakhir nanti ada evaluasi itu sebagai nilai pengetahuan ya. Oke. Itu langkah-langkah perencanaan ke depan yang akan kita pelajari di hari ini ya. Oke. Anak-anak, tadi ya sebelum pembelajaran Ibu sudah meng-share 1 absen, yang kedua LKPD, dan yang ketiga bahan ajar. Sudah dilihat share-nya adakah di Google Classroom? Sudah Ibu. Ya, berarti kalian sudah siap karena sudah membuka semua materi yang Ibu kasihkan ya. Siap, gini. Jadi sekarang kalian silahkan membaca dulu bahan ajarnya 5 menit ya. Nanti Ibu akan share beberapa tambahan dari bahan ajar yang sudah kalian baca. Silahkan 5 menit dari sekarang dibaca. Oke, 2 menit terakhir. Satu menit terakhir, beres ya. Alhamdulillah kalian sudah membaca LKPD-nya ini, mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silahkan di-mute dulu ya, mic-nya, anak-anak. Di-mute dulu, semua matikan. Semua matikan ketika pembelajaran ya. Oke, baik. Ibu akan memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita akan membahas yaitu dampak-dampak globalisasi di segala bidang kehidupan. Ada 3 tujuan yang kita pelajari. Yang pertama, menganalisis dampak positif globalisasi di segala bidang kehidupan manusia dengan baik. Yang kedua, menganalisis dampak negatif globalisasi di segala bidang kehidupan manusia dengan benar. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis dampak positif dan dampak negatif globalisasi di segala bidang kehidupan manusia dengan baik. Itu 3 materi ini semua kita akan pelajari ya. Baik, perhatikan slide slide yang kedua ini. Oke, di sini ada gambar ya orang berjauhan. Ini terlihat beda backgroundnya ya. Artinya dia berjauhan. Ini mungkin ayah dan ibu ya, ayah dan bunda di rumah yang sedang berjauhan. Kemudian tapi bisa tetap berkomunikasi ya. Itu salah satu contoh bentuk dampak globalisasi. Jadi intinya arus globalisasi memberikan 2 aspek dampak. Pasti dampak itu ada 2 ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Intinya aspek positif dan negatif itu tergantung kita ya, bagaimana tergantung masyarakat dan negara menyikapinya. Apakah kita mengambil sisi positifnya atau sisi dari negatifnya ya. Di sini ada 2 pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada kalian ya. Yang pertama adalah ada yang bisa menjawab, boleh acungkan tangannya. Oke, boleh hand raise acungkan tangannya ya. Yang pertama, bagaimana dampak positif globalisasi di masyarakat saat ini? Oke, Kalina silakan. Ya, Kalina silakan. Ya. Menurut pendapat saya, dampak positif dari adanya globalisasi itu adalah membuat masyarakat jadi lebih kreatif, terutama di bidang ekonomi, Bu. Contohnya, membuka tempat makan atau restoran, atau bentuk cemilan-cemilan makanan yang dikemas dengan menarik, Bu.
Iya, hebat ya. Ih, hebat Karlina. Tepuk tangan dong buat Karlina. Udah bisa menjawab. Ih, hebat sekali ya. Ya, betul. Bisa memberikan salah satu contohnya. Itu salah satu bentuk dampak positif di sekitar kita ya. Katanya tadi membuka restoran, banyak kafe-kafe ya sekarang ya. Gitu ya. Udah mulai bergaya-gaya, mulai dari di pedesaan bahkan di perkotaan gitu ya. Dibuat model-model sesuai keinginannya gitu ya. Atau cemilan-cemilan yang dibikin menarik katanya ya. Begitu. Agar lebih menarik orang membelinya gitu ya. Oke. Dari pertanyaan kedua, bagus sekali jawabannya Karlina, terima kasih. Dari jawaban sekarang pertanyaan kedua ya. Bagaimana pengaruh dampak negatif nih? Gimana kalau dampak negatif saat ini di masyarakat? Ada yang punya pendapat? Oke, ya siapa nih? Agung ya, silahkan Agung. Ya Bu, menurut saya dampak negatifnya sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Misalnya adanya kerusakan lingkungan Bu. Betul sekali Saat ya. ini banyak limbah pabrik yang muncul di perkotaan, asap daripada limbah pabrik tersebut merusak lingkungan Bu. Iya betul sekali. Kalau tadi Karlina rumahnya dekat kafe-kafe, kalau sekarang Agung rumahnya dekat itu ya pabrik ya. Jadi terasa Ya, tuh Bu. limbahnya ya. Oke ya, seperti itu. Itu adalah beberapa dampak yang insya Allah bisa kamu jelaskan bagaimana sisi positif dan sisi negatifnya. Hebat ya, hebat anak-anak ibu sekarang hari ini. Baiklah, sekarang menuju pada selanjutnya. Kalian sudah buka bahan ajarnya, sudah memahami secara umum bentuk dari dampaknya. Sekarang silahkan buka LKPD-nya. Oke, sudah dibuka LKPD-nya. Tampilannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Ini tampilan sedikit-sedikit tadi saya. Di sini yang pertama, sebelum mengerjakan LKPD, ada beberapa petunjuk yang harus kamu lakukan ya. Yang pertama adalah yang tentu kalian harus baca dulu, kemudian bisa mencari dari literasi yang lain ya. Yang kedua adalah materi kegiatan ini intinya ingin menguji kemampuan kamu ya, pengetahuan dan keterampilan kamu ya. Jadi gunakanlah waktunya ini dengan baik. Oke. Kedua, ada langkah-langkah nih. Ya, ada langkah-langkahnya. Perhatikan di sini ada hampir 12 langkah, 11 langkah, 5 langkah kalau nggak salah. Yang pertama adalah kerjakanlah tugas ini secara individu. Oke, tugas ini dengan individu nanti dipresentasikan bersama-sama ya. Yang kedua, perhatikan nih soal, udah masuk ke soal nih ya. Setelah kerjaan individu, perhatikan dampak globalisasi yang terdapat di sekitar kita. Jadi kamu mengamati nih di kiri kanan kamu ada apa aja gitu ya. Yang ketiga, dituangkanlah ada dampak aja apa sajakah di lingkunganmu gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya lalu kamu memperhatikan gambar di sini. Ada yang tahu ini gambar apa ya, gambar 1? Kemacetan, Bu. Oh iya, Iya, betul, Bu. kemacetan ya. Iya, Macet ya. kemacetan. Kalau gambar 2 ini gambar apa nih? Kereta api. Transportasi. Oke, good. It's very good. Yes, berarti sudah betul ya, sudah sama nih pandangan kita. Ini gambarnya I gitu ya, nggak yang lain. Oke. Nah, dari gambar ini kalian mendeskripsikan adakah dampak positif dan negatif dari bidang transportasi gitu ya. Nanti di akhir hasilnya akan kita presentasikan dan setelah itu kamu nanti hasilnya dikumpulkan sebagai bahan penilaian untuk Ibu ya. Hasilnya disajikan di Google Form yang udah Ibu bagikan. Jangan lupa terakhirnya setelah diskusi kalian harus ditulis kesimpulannya ya. Ya, oke. Silahkan mengerjakan 7 menit dari sekarang. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ya. Ya. Nanti setelah ini langsung kita pembahasan ya. Oke. Nanti ada beberapa teman yang presentasi. Ada yang ditanyakan anak-anak? Oke, 2 menit terakhir. 2 menit terakhir.
Oke, 1 menit terakhir. Ibu harap kalian sudah beres ya. Oke, sudah beres. Alhamdulillah ya. Semoga pekerjaannya sudah memuaskan sesuai apa yang diinginkan ya. Oke, kita lihat ya. Coba saya akan tunjuk ya. Atau boleh siapa yang mau duluan memberikan jawabannya? Ya. Oke, Meti silakan. Iya, Bu. Izin presentasi ya, Bu. Oke. Di sini dari gambar yang Ibu kirimkan di AKPD, saya mau ngambil dampak positifnya. Menurut dari gambar tersebut, di sini kan banyak armada-armada atau alat transportasi. Dengan alat-alat transportasi itu, jadi segala sesuatu mudah didapat. Jadi kita bisa melakukan komunikasi juga lebih mudah dengan yang berjauhan. Terus untuk memenuhi kebutuhan sekarang jadi lebih cepat karena dengan adanya transportasi itu, Bu. Ya, itu, baik. Bu, menurut saya, Bu. Oke, betul ya. Jadi intinya dampak positifnya mungkin menurut Meti itu segalanya jadi mudah ya. Mudah memenuhi kebutuhan katanya tadi, mudah menggunakan sarana transportasi ya di tempat sekitarnya ya. Oke, mudah mendapatkan informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Oke, ada dari yang lain? Ya, silakan Nur Sidik. Terima kasih Bu, saya mau saya melihat dari dampak negatifnya. Tuh, oke, boleh silakan. Oke, dampak negatifnya yaitu adanya pencemaran lingkungan karena banyaknya pabrik, kenakalan remaja, banyaknya kriminalitas dan meniru budaya Barat yang tidak sesuai dengan budaya kita. Iya, betul sekali ya. Banyak sekali terjadi di sekitar kita ya, Nur Sidik. Misalnya kenakalan remaja ya. Ya, itu Bu. Mudah-mudahan ya kalian Nur Sidik soleh ya, tidak melakukan kenakalan remaja. Tidak, Bu. Insya Allah ya, oke ya seperti itu ya. Dampak negatifnya tadi katanya kenakalan remaja, kriminalitas ya, juga pencemaran lingkungan ya. Oke. Kemudian ada lagi yang lain untuk selanjutnya ada 3 bahan materi di sana. Oke, boleh ya. Ahmad, boleh silakan. Iya Bu, Ya. mungkin dengan berkembangnya globalisasi di bidang transportasi membuat kita mudah pergi kemanapun dengan fasilitas yang ada. Ya, Betul. kalau dampak negatifnya dengan banyaknya sarana transportasi, terutama transportasi darat, dapat menimbulkan kemacetan dan polusi udara, Bu. Oke, hebat sekali Ahmad. Betul ya, dari gambar ini menandakan begitu mudah, begitu cepat kita bisa pergi kemana aja, tapi dampaknya juga ada ya, dengan banyaknya alat transportasi ini jadi macet deh ya. Oke, betul, hebat sekali jawaban-jawabannya yang telah kalian kemukakan, pendapatnya yang kalian sudah presentasikan. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada masukan yang lain yang berbeda dengan temannya? Saya, Bu. Oke, boleh. Ya, silakan. Dengan adanya transportasi, maka banyak juga terjadinya kecelakaan, Bu. Oh iya, kecelakaan. Karena setiap rumah biasanya seperti di lingkungan saya memiliki beberapa kendaraan. Kalau di rumahnya ada 5 orang, biasanya suka ada 5 motor, Bu. Begitu. Masya Allah, hebat ya. Oke, ya tapi dampaknya juga mungkin kecelakaan dan sebagainya ya. Oke, ada yang lain yang berbeda? Karlina, silakan.
Iya Bu, mau menambahkan yang dampak positifnya. Iya, boleh. Jadi menurut saya dampak positifnya tidak hanya yang disampaikan Bu Meti saja tadi, tidak hanya memudahkan, tapi dapat meningkatkan etos kerja dan disiplin kita, biar bisa jadi produktif dan efisien Bu. Iya, hebat ya, betul. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan dampak-dampak positif dan negatif tersebut ya dari pengisian LKPD ini. Baik, hebat-hebat sekali ya. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, Emma silakan. Saya Bu mau nanya, Boleh. apakah dampak negatif globalisasi itu bisa menurunkan moral dan akhlak kita, Bu? Oke, hebat Makasih, sekali Bu. pertanyaannya ya, Emma. Hebat sekali. Oke, ada yang bisa menjawab teman yang lain? Oke, Ahmad silakan. Iya Bu, saya ingin menjawab pertanyaan dari Emma Bu. Ya, mungkin bisa merusak Bu. Contohnya karena sering belanja online, jadi kita konsumtif atau dari tontonan yang membuat kita meniru ke barat-baratan. Iya, betul sekali ya. Begitu ya, Emma. Puas ya dengan jawabannya, betul ya? Jadi Iya, Bu. betul, makasih ya Ahmad dan Emma. Betul, dengan globalisasi juga bisa Iya, merusak Bu. moral, menurunkan moral kita ya. Misalnya melihat tontonan yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di tempat kita. Oke, terima kasih, hebat-hebat sekali anak-anak Ibu hari ini menjawabnya begitu luar biasa ya. Oke, sekarang jangan lupa yang tadi kita sudah presentasikan, kalian simpulkan di kolom yang bawah itu ya. Dan jangan lupa dikirimkan di Google Form yang telah Ibu kirim di Google Classroom ya. Jangan lupa hari ini ya. Oke, kita akan menarik kesimpulan nih dari materi yang sudah kita bahas tadi. Oke, dari presentasi nih ya. Oke, jadi intinya dampak positif globalisasi itu ini ya, yang tadi sudah kita bahas. Membawa dampak mudahnya tadi ya, jadi mudah mendapatkan semua informasi dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan etos kerja, betul ya, tadi yang sudah kita bahas juga. Yang ketiga, kemajuan teknologi mengakibatkan kehidupan sosial, ekonomi lebih produktif, efektif, efisien, ya. Sehingga produksi dalam negeri mampu bersaing dengan pasar internasional, ya. Oke, itu adalah dampak dari. Oke, dari sini coba Ibu pengen dibacakan nih sama siapa ya? Sama Tarsisius. Adakah Tarsisius? Ada Ibu. Oke. Coba tolong baca dari sini nih. Kesimpulan kita dampak positif. Mulai dari sini, dari yang ini. Mudah. Kesimpulan mengenai dampak positif globalisasi, yaitu masalah mudahnya melakukan komunikasi. Ya, terus yang berikutnya, cepat berpergian atau biasa disebut mobilitas tinggi. Ya, jadi mudah kemana-mana ya. Meningkatkan kualitas diri. Ya. Meningkatkan pembangunan negara. Ya. Berkembangnya turis dan pariwisata. Oke, stop dulu sebentar. Saya mau nanya nih, Ibu mau nanya, betul nggak sih kalau karena kan tidak ada pembahasan ya, betul nggak dari dampak globalisasi itu menimbulkan berkembangnya pariwisata? Betul, Ibu. Ya, betul ya. Oke, dengan memperkenalkan. Terakhir, satu lagi. Yang terakhir, mudah dalam memenuhi kebutuhan. Iya, oke ya. Ini yang kita simpulkan tadi ya. Ini adalah dampak positifnya dan yang ini adalah dampak negatif. Yang pertama adalah westernisasi ya, suatu perbuatan yang mulai hilangnya nasionalisme gitu ya, mulai meniru gitu ya, dengan meniru dan melakukan aktivitas kebarat-baratan. Itu namanya westernisasi ya, seperti tadi dari mulai berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian demoralisasi nih yang tadi ditanyakan ya, mudah atau menurunnya nilai norma ya, memudarnya atau menurunnya nilai norma. Kemudian kesenjangan sosial, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu ya. Kemudian kriminalitas yang tadi dibahas oleh Nur Sidi, kemudian pencemaran lingkungan oleh Agung ya. Kemudian kenakan remaja. Nah, ini yang terakhir nih, yang tidak terbahas mungkin oleh kalian, yaitu ini yang ingin Ibu tegaskan. Individualisme yang semakin tinggi. Kamu begitu nggak sih?
Individualisme nggak setelah megang gadget terus di rumah? Halo, kamu gitu nggak kalian? Enggak, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah ya. Iya, Bu. Enggak, Jangan Bu. sampai terus aja dengan Tidak, gadget. Ibu. Oke ya, mudah-mudahan yang ada di sini tidak terdampak dengan globalisasi ini ya. Oke, hebat. Baik, oke. Itu adalah kesimpulan presentasi kita hari ini. Terima kasih anak-anakku. Jadi ingin Ibu simpulkan kembali satu secara keseluruhan. Ada yang bisa memberikan opininya? Apa kesimpulannya? Ya, Emma, apakah? Ya, saya mau coba Bu, bahwa globalisasi itu membawa dampak positif dan dampak negatif. Pada dasarnya, globalisasi itu berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan manusia kita. Begitu, Bu. Iya, betul sekali ya. Betul, semua aspek ya. Semua aspek ya, terutama di bidang pengetahuan saat ini ya. Kalian semua sedang berada di dampak globalisasi, yaitu berada di bidang pengetahuan. Jadi kita harus terus belajar agar gak ketinggalan ya, harus terus belajar dan mau mencoba dan terus beradaptasi gitu ya dalam globalisasi ini ya. Jadi kalian sudah paham dan kita harus bisa mengambil mencermati ya, dan kita harus bisa juga siap menghadapi globalisasi ini, harus siap ya, karena terus berubah, terus maju dan terus bergerak. Oke, sebelum Ibu menutup materi hari ini, sebelum Ibu menutup, tadi di awal sudah ditentukan ya langkah-langkahnya. Yang ketiga adalah kita akan mengambil nilai pengetahuan. Ibu sudah men-share link di Google Form. Silahkan kalian isi, ada waktu di situ 5 menit, hanya 5 soal, 5 menit, 5 soal ya. Silahkan kerjakan, Ibu kasih waktu dari sekarang. Terima kasih. Ya, Ibu. Baik, makasih Ahmad. Dua menit terakhir. 1 menit terakhir. Oke, sudah beres semua ya. Sudah 5 menit, waktunya sudah habis. Kembali ke materi. Oke ya, kita sudah mempelajari hari ini dari awal sampai akhir tentang dampak globalisasi. Minggu depan kita akan mempelajari upaya menghadapi globalisasi. Silahkan kalian pelajari dulu di rumah, mulai dari buku paket, dari literasi yang lain, bisa dari internet atau dari video-video yang lain ya. Silahkan kalian pelajari, kita akan ketemu lagi minggu depan. Ya, semoga kita sehat, dalam keadaan sehat, semua bisa bertemu di minggu depan ya. Sekarang kita tutup doa Ya, hari Bu, ini. amin, amin. Ya, amin. Kita menutup doa hari ini. Ibu ingin dipimpin sama Abdurrahman. Tolong dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Ya, siap Bu. Ya. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Iya, terima kasih Abdurrahman. Senang banget Ibu Sama-sama, sekarang Bu. ada di kelas ini yang hebat-hebat ya, yang hebat-hebat. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Yani. Gimana?